Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama anggota, Ketua dan anggota Badan Pembina Harian PUTM PP Muhammadiyah, Mudir dan semua jajaran pengurus PUTM, dan anak-anakku sekalian para wisudawan PUTM periode tahun 2021 bersama para keluarga atau orang tua yang mendampingi, serta hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menjadi saksi sekaligus juga berpartisipasi untuk acara wisuda bagi para lulusan PUTM Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah PP Muhammadiyah sebagai kegiatan akademik yang rutin setiap tahun yang memiliki arti yang sangat penting bagi para tolabah dan tolibah sebagaimana tadi disebutkan oleh Prof. Syamsul, maupun secara kelembagaan bagi PUTM bersama seluruh para pengurus di badan pembina dan para pengurus di tingkat direktur, juga untuk para dosen serta berbagai keluarga atau sivitas akademika PUTM. Maka atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah saya menyampaikan tahniah selamat atas wisuda ini. Insya Allah PUTM akan menjadi institusi pendidikan khusus yang semakin kuat posisinya dalam Persyarikatan Muhammadiyah serta semakin luas peranannya dan makin berkemajuan dalam kualitas berbagai aspeknya. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah senantiasa memberikan dukungan backup terhadap lembaga kita ini agar terus menjadi institusi yang unggul berkemajuan. Yang kedua, bagi PUTM tentu secara institusi, kenapa harus menjadi lembaga yang semakin unggul berkemajuan? Karena dengan menyemat dan membawa label sebagai pendidikan ulama tarjih, tentu membawa marwah muruah sekaligus juga fungsi dari Persyarikatan Muhammadiyah yang bersifat strategis agar ke depan kita mampu melahirkan ulama-ulama tarjih yang memiliki 3 fungsi sebagaimana tadi dipesankan oleh Prof. Syamsul, baik dalam hal keilmuan, kesalehan, dan
kiprah atau peran nyatanya dalam kehidupan di tengah atau gayar zaman, di tengah perubahan zaman yang zaman itu di satu pihak memiliki hukumnya sendiri yang semakin maju dan kompleks, tetapi pada saat yang sama kita juga memberi fondasi nilai, bingkai terhadap perubahan dan perkembangan zaman itu. Sehingga kita bukan menjadi maf'ul bih dari perubahan zaman itu, tetapi kita menjadi fa'il, menjadi aktor pelaku yang memberi sibghah terhadap perubahan zaman dan kemajuan zaman. Yang kedua, secara khusus bagi para santri dan para lulusan PUTM yang menyemat dan membawa simbol sekaligus juga identitas ulama tarjih Muhammadiyah. Apa yang dipesankan Pak Syamsul tadi perlu terus menjadi kekuatan kualitas lulusan ini. Menjadi ulama tarjih yang berilmu luas sampai ke tingkat ar-rasikhuna fil ilm, yang mampu mencandra baik ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang muhkamat dan mutasyabihat secara bayani, burhani, dan irfani dalam keluasan perspektif, sekaligus juga menjadi sosok-sosok yang menampilkan al-akhlak al-karimah dalam wujud kesalehan yang menyatu dengan kepribadian Muhammadiyah. Dan lebih dari itu mampu hadir di tengah perubahan dan tuntutan zaman, menjadi pelaku yang membawa misi dakwah wa tajdid yang menjadi misi utama Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga perannya dalam kehidupan masyarakat, umat, bangsa, dan kemanusiaan global dimanapun Anda berada, bukan peran individual, tetapi membawa misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Yang dua misi ini merupakan misi besar yang tidak pernah berhenti dan mungkin juga tidak akan berhenti sampai hari akhir kehidupan ini. Dalam kaitan ini, maka pesan saya selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah khusus kepada para lulusan maupun juga para talabah dan talibah yang masih menimba ilmu, setidaknya pertama, bagaimana para santri, para lulusan PUTM itu dengan membawa nama ulama tarjih Muhammadiyah betul-betul merepresentasikan itu, mewakili secara lebih pas, lebih kuat, lebih berkualitas, sekaligus juga lebih menggambarkan apa yang menjadi alam pikiran yang disebut dengan paham Islam dalam Muhammadiyah, yang rujukannya adalah tarjih atau dalam sistem manhaj tarjih.
tadi dalam poin yang dibacakan berupa ikrar yang pertama itu saya simak, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan paham Islam dalam Muhammadiyah untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bahkan di situ di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ini menggambarkan banyak dimensi. Satu dimensi utamanya adalah paham Islam dalam Muhammadiyah. Saya percaya selama menimba ilmu di PUTM, lewat para dosen yang juga oleh para mudir dan juga seluruh pembina yang ada di PUTM, Ananda sekalian telah dibina tentang dasar-dasar keislaman atau paham Islam dalam Muhammadiyah, yang saya harapkan itu dari A sampai Z mestinya sudah khatam. Setidaknya hal-hal yang pokok. Karena ini pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Yang rujukan tarjihnya itu harus lebih kuat, misalkan dari lulusan dari mereka yang studi di Fakultas Agama Islam di UM atau di PTMA, karena ini khusus. Kalau Ananda sekalian baca semua, baik yang putra maupun yang putri, seluruh pemikiran-pemikiran yang sudah dikodifikasi menjadi pemikiran tarjih sejak tahun 27 yang dasarnya dari apa yang telah diletakkan oleh Kiai Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah. Kemudian ada Al-Masailul Khams, gitu ya. Kemudian berbagai macam putusan tarjih, fatwa tarjih, juga manhaj tarjih dalam sebuah sistem yang sangat bagus, mendasar, termasuk di dalam memahami Islam dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Juga fikih-fikih produk tarjih yang sangat maju dalam berbagai aspek, itu sudah dikunyah mendalam dan sudah melekat menjadi state of mind, menjadi fikrah dalam diri para lulusan PUTM tanpa kecuali, bahkan kalau saya tambahkan tanpa syarat dan tanpa excuse, gitu ya. Semuanya harus sudah khatam, karena nanti ketika Ananda sekalian selama 4 tahun seperti disampaikan Pak Samsul tadi, tentu juga oleh Pak Dakwan tadi, bahwa selama 4 tahun ketika berkhidmat di seluruh lingkungan persyarikatan atau atas misi dan mandat persyarikatan di tempat lain, orang akan menyoroti ini lulusan PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, sehingga representasi itu ada di dalam dirinya. Saya tidak ingin lagi mendengar lulusan PUTM itu kemudian pikirannya ya tidak bayani, tidak burhani, dan tidak irfani dalam satu interkoneksi dan pemahaman, pemaknaan, dan perspektif yang luas. Seperti kita bisa menggambarkan gajah dalam satu pendekatan yang holistik, gitu ya. Bukan melihat gajah hanya belalainya, jangan melihat gajah hanya buntutnya, jangan menerangkan gajah hanya kakinya. Itu gambaran bayani, burhani, dan irfani secara sederhana. Sehingga Islam itu ditampilkan begitu. Begitu juga ketika bicara tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi yang makbulah, itu tidak lagi sempit.
Ketika bicara bayani pun Pak Samsul dan teman-teman di Tarjih sudah sering mengajarkan bayani pun harus mendalam, kemudian interkoneksi satu sama lain atau ada munasabah, ada istiqroh maknawi dan macam-macam. Berbeda kalau misalkan nanti hanya mubalik biasa, bukan lulusan ulama tarjih. Kita masih bisa memahami, dia memahami ayat hanya parsial itu. Itu pun nanti dampaknya juga luas. Memang berat, tapi inilah yang melekat dengan ulama tarjih. Apalagi sampai nanti tahu-tahu tak jelas rimbanya, entah hilang kemana gitu, kemudian tahu-tahu pemikiran fikrohnya itu berbeda dengan tarjih. Selama 4 tahun tidak terdeteksi pergi kemana, lalu akhirnya hinggap di tempat lain. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di PUTM gitu. Lalu pemikirannya pun berbeda. Apalagi berbedanya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pemahaman Islam dalam Muhammadiyah. Bahkan nanti bisa-bisa karena melekat dengan ulama tarjihnya itu mengkritik sih boleh, tapi harus punya argumentasi yang kuat, tetapi malah bertolak belakang dan menganggap Muhammadiyah itu sudah tidak lurus lagi, Muhammadiyah tidak macam-macam gitu ya. Jadi ini penting sekali. Paham Islam dalam Muhammadiyah rujukannya tarjih dan harus merepresentasikan pemikiran-pemikiran yang mendalam luas dari tarjih itu. Itu yang pertama saya tekankan. Yang kedua, ideologi Muhammadiyah. Ini juga mutlak tanpa syarat bahwa seluruh lulusan ulama tarjih PUTM, pendidikan ulama tarjih, itu harus berideologi Muhammadiyah dan merepresentasikan ideologi Muhammadiyah. Sejak dari pemikiran-pemikiran mendasar Kiai Dahlan, ada yang ditulis oleh Pak Haji, Kiai Haji, yang kemudian menjadi tempat yang diingin Sari itu. Kemudian ada yang ditulis oleh Kiai Suja, ada juga pemikiran-pemikiran resmi Kiai Dahlan, pidato Kiai Dahlan tahun 21 dan seterusnya, sampai nanti 12 langkah Muhammadiyah, Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 46, tadi langkah 12 tahun 38, kemudian Kepribadian Muhammadiyah tahun 62, kemudian Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah tahun 69, Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah tahun 69 juga hasil dari Muktamar tahun 68. Kemudian ada Khitah Muhammadiyah tahun 71, 78, dan kemudian dikodifikasi secara lebih lengkap menjadi Ittah Denpasar tahun 2002. Lalu ada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah tahun 2000. Ada Dakwah Kultural Muhammadiyah tahun 2002. Ini juga resmi hasil dari Tanggir Muhammadiyah. Kemudian setelah itu juga bisa jadi rujukan juga tentang visi karakter bangsa tahun 2007, Indonesia Berkemajuan tahun 2009, yang kemudian juga dikukuhkan lagi tahun 2014. Lalu ada dakwah pencerahan tahun 2015 berupa dakwah komunitas. Lalu tahun 2010 ada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, yang satu diantaranya menghasilkan Islam berkemajuan, yang sekarang menjadi ikonnya Muhammadiyah, identitasnya Muhammadiyah. Lalu tahun 2015 juga menghasilkan
negara Pancasila Darul Akhdi wa Syahadah. Sehingga apa yang tadi dideklarasikan, diikrarkan di poin 1 itu sudah melekat. Tetapi nanti dalam kepribadian orang per orang lulusan Tarjih itu harus melekat juga. Sehingga ada tidak pikiran-pikiran lain. Saya sengaja menekankan ini karena pertama sekarang ini baik dalam alam pikiran keislaman maupun dalam ideologi sudah begitu rupa bermacam paham keagamaan dan paham ideologi di lingkungan umat Islam sendiri maupun di bangsa Indonesia sudah dari A sampai Z itu sudah saling beririsan satu sama lain. Jangan sampai nanti lulusan ulama Tarjih justru tidak sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Saya berhak bicara ini sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, sekaligus berhak karena ini pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah yang nanti merepresentasikan keulamaan, ketarjihan, dan kemuhammadiyah. Saya percaya juga bahwa pemahaman-pemahaman itu sudah melekat. Jangan sampai nanti justru berbeda. Saya ingin menunjukkan satu contoh saja misalkan tentang bagaimana kita pandangan tentang kemasyarakatan. Kalau Ananda sekalian baca di Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, bagian ketiga tentang muamalah dunyawiyah, ini ada 3 poin penting. Saya ingin bacakan sekedar highlight saja contoh. Dalam muamalah dunyawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif, mohon digarisbawahi, dan positif, aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah. Jadi saya tidak ingin lagi nanti jadi jamaah Jumat ada khotibnya baik dari Mubalik Muhammadiyah, apalagi lulusan-lulusan PUTM yang dari minggu ke minggu itu tentang anti kehidupan, anti dunia, dan lain sebagainya. Dan memandang dunia kehidupan itu buruk semua. Dengan kata lain, melakukan tajridisasi muamalah dunyawiyah. Padahal dalam dimensi kita kan tajrid itu atau tandif itu kan hanya dalam akidah dan ibadah. Tapi muamalah dunyawiyah itu taslih, satu dimensi yang luas. Kita harus membangunnya. Tentu tadi dasarnya adalah landasan iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara, ini dalam muamalah dunyawiyah, secara burhani, bayani, dan irfani, yang mencerminkan cara berpikir yang islami. Jadi yang islami itu yang bayani, burhani, dan irfani, yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amalia yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai suatu tujuan.
Satu, saya baca lagi di kehidupan bermasyarakat, di poin satu saja, satu poin. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga, maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing, dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim, maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan. Bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Ini menunjukkan dimensi yang ada value-nya, ada qimah atau qiyamnya, ada nilainya, nilai dasar, tetapi orientasi muamalah duniawiyah yang luas, yang inklusif. Dan ini perlu menjadi referensi, bahkan menjadi uswah hasanah bagi para lulusan PUTM. Ideologi Muhammadiyah, misalkan 10 sifat kepribadian. Jadi nanti termasuk dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu sudah tidak perlu lagi kita ini ribut. Karena apa? Patokannya itu 10 sifat. Di samping nanti keluasan-keluasan ketika menghadapi keadaan. Biasanya terjadi kontradiksi karena kita tidak memakai 10 sifat itu. Yang ada adalah kemauan pribadi-pribadi yang biasanya partisan terhadap keadaan. Nah, karena sudah partisan, lalu organisasi itu hanya jadi payung saja. Kalau kita pakai ideologi Muhammadiyah, Muhammadiyah itu insya Allah setiap pemilu, baik pusat sampai daerah itu kita tidak akan ribut di dalam. Karena apa? Patokannya jelas, khitah kepribadian. Dan semua harus berpegang ke situ. Jangan sebaliknya orang berpegang ke situ malah dianggap berbeda. Padahal kita berpegang ke situ. Nah, yang ketiga yang perlu menjadi penguat perluasan dan pengembangan itu soal wawasan. Tadi Pak Samsul telah menyampaikan, ya ulama ya harus berilmu, dan itu absolut. Baik ilmu yang khusus keislaman, ini tentu lebih spesifik gitu ya. Nah sekarang kan dimensi keilmuan Islam itu dari turas itu, dari era klasik sampai yang mutaakhir, yang kontemporer, itu sudah melampaui samudra, itu luas sekali. Maka kuncinya bahwa lulusan-lulusan ulama tarjih PUTM, baik yang sedang belajar maupun lebih-lebih yang sudah selesai ya, itu harus betul-betul marozi keilmuannya kuat. Baca seluruh kitab dan buku yang klasik sampai modern. Dan jangan ada ketakutan membaca. Nanti kan ada pembimbing, nanti ada tarjih, nanti ada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kalau ada buku atau karya yang kemudian nanti bermasalah itu. Tetapi bacalah dari A sampai Z. Bahkan menurut Buya Safi Ma'arif, pikiran-pikiran orang ateis pun baca, agar kita tahu kenapa mereka ateis. Dan bagaimana kita menghadapi pola pikir ateis. Dan insya Allah, apalagi lulusan ulama tarjih, PUTM, masa sih hanya baca itulah lalu jadi dia ateis. Membaca buku sekuler lalu jadi sekuler. Karena apa? Dasarnya sudah kuat. Dan saya percaya mudir dan para ustadz-ustadzah di PUTM itu mengajarkan horizon yang luas. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini sejak dulu kan dikenal sebagai gerakan pembaharuan, gerakan tajdid selain gerakan dakwah. Yang dulu pikirannya maju. Termasuk Kiai Dahlan kenapa merintis pendidikan
Madrasah Diniyah yang pertama 1 Desember 11, yang kemudian jadi cikal bakal sistem pendidikan Islam modern di Indonesia. Sehingga nanti apakah sekolah, apa madrasah, apa boarding school, apa pondok pesantren yang tadi jumlahnya sudah 389, semuanya sama dasarnya, pendidikan Islam modern, pendidikan Islam yang berkemajuan, yang holistik. Tidak lagi kalau bikin pesantren pun pesantren ke masa lampau yang sudah fi'il madi. Kita harus fi'il mudhari. Jadi wawasan itu harus luas dan menyatu dengan ilmu. Istilahnya itu, jangan sampai kita ini apalagi nanti jadi pimpinan. Insya Allah kan nanti jadi para pimpinan di berbagai tempat. Lulusan PUTM kok. Jangan sampai wawasannya itu cuman sesempit halaman rumahnya. Orang yang punya halaman luas, seluas-luasnya halaman, ya halaman kan. Maka harus horizonnya seluas cakrawala. Kalau Ananda sekalian naik, semakin tinggi seperti ke Tugu Monas misalkan, kan pandangan itu kelihatan jauh sekali. Coba kalau naiknya ke pohon mangga yang 2 meter, ya cuman 2 meter itu radiusnya. Setelah lulus Anda lebih bebas untuk mengembangkan wawasan, tetapi tetap tadi paham Islam dalam Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah. Yang terakhir dalam hal kiprah di masyarakat, harus menjadi teladan. Dan selalu tadi, beramal soleh, berbuat kebaikan, hatta terhadap mereka yang berbeda agama sekalipun, sebagai bukti dari kita membawa misi rahmatan lil alamin. Insya Allah kita ini sejak kecil di Muhammadiyah diajari yang prinsip, lakum dinukum waliyadin. Hal-hal prinsip itu sudah jelas, termasuk yang ada di fatwa-fatwa tadi. Tetapi mohon, jangan ada aura, tidak ada toleransi dalam muamalah duniawiyah. Kemudian ada aura kebencian terhadap mereka yang beragama lain. Ini penting. Sikap welas asih terhadap sesama siapapun dia, itu kan karakter Islamnya Muhammadiyah. Kita dalam hal prinsip, lakum dinukum waliyadin, tetapi tebarkanlah tasamu, sikap inklusif, dan mencintai sesama, hatta yang berbeda agama sekalipun. Dan jangan nyebar meme dan macam-macam yang auranya nanti aura permusuhan, kebencian, dan tidak suka terhadap mereka yang berbeda. Ini harus menjadi karakter Muhammadiyah. Bahkan Kiai Dahlan itu, biarpun kokoh dalam prinsip, dia bergaul dengan pendeta, bergaul dengan non-muslim. Bahkan dokter-dokter diajak untuk merintis klinik Muhammadiyah yang menjadi PKU Muhammadiyah. Yang abangan pun akhirnya jadi bagian dari Muhammadiyah, seperti Dr. Sutomo atau Dr. Sutomo, yang kemudian beliau merintis PKU Muhammadiyah Surabaya tahun 24. Karena dakwah dan sikap orang Muhammadiyah itu merangkul, bukan memukul. Dan itu tadi, pandangannya adalah pandangan yang bersifat tajdid di dalam muamalah duniawi. Sehingga kita tidak melakukan tajridisasi di dalam urusan muamalah duniawiyah, termasuk dalam urusan keumatan dan kebangsaan. Inilah hal-hal yang perlu menjadi patokan. Saya serius soal ini karena saya bicara di lingkungan para kader pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah yang akan membawa nama ulama, membawa tarjih,
dan membawa Muhammadiyah. Dan saya percaya bahwa Ananda sekalian insya Allah akan mampu mengemban amanat yang berat tetapi mulia karena sudah terdidik lama di perguruan tinggi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan Ananda sekalian juga terus dapat berkiprah dengan perjuangan yang tentu harus terus dilakukan. Tetapi kami percaya kalau kita bersungguh-sungguh, janji Allah waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.